apa kabar pemirsa? Senang sekali berjumpa kembali dengan Anda di Special Report edisi Jumat 3 Februari 2017. Bersama saya, Aprilia Putri. Sidang kasus pelepasan aset PT Pancawira Usaha kembali digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya hari ini. 5 saksi dihadirkan jaksa penuntut umum untuk membuktikan dakwaan atas dugaan korupsi yang dilakukan Dahlan Iskan saat menjabat Direktur Utama PT PWU. Bagaimana jalannya sidang dan kesaksian mereka? Inilah Special Report mengawal sidang Dahlan Iskan selengkapnya. Saya memang sedang diincar. Jangan bikin masyarakat apatis. Saya tidak kaget. Pemirsa, sidang lanjutan dugaan kasus korupsi pelepasan aset PT Pancawira Usaha kembali digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya pagi tadi. Ini adalah sidang lanjutan ke-10 yang menghadirkan terdakwa Dahlan Iskan. 5 saksi fakta dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. 5 saksi fakta yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum yakni Sugiono, pegawai Dinas Pendapatan Tulungagung, Turkan, pegawai Badan Pertanahan Tulungagung, serta 3 pejabat kelurahan yakni Kuncoro, Subianto, dan Tony di mana aset PT PWU berada. Pemeriksaan kali ini terkait penjualan aset PT PWU yakni pabrik keramik di Tulungagung yang dijual ke PT Sempulur Adi Mandiri. Seperti diketahui, lahan itu kini berubah menjadi kompleks ruko yang cukup besar di Tulungagung. Jaksa penuntut menanyakan kepada saksi terkait proses pelepasan aset serta harga tanah yang dijual ke PT Sempulur Adi Mandiri. Seperti diketahui, Kejaksaan Tinggi menilai pelepasan 2 aset PT PWU di Kediri dan Tulungagung bermasalah. Jaksa mendakwa penjualan aset tidak prosedural dan di bawah harga pasar. Saat aset dijual, Dahlan Iskan ketika itu menjadi Direktur Utama PT PWU. Selain menjerat Dahlan, kasus ini juga menyeret Kepala Biro Aset PT PWU, Wisnu Wardana. Namun dari sidang yang sudah digelar, tim penasehat hukum Dahlan Iskan menganggap keterangan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum justru meringankan Dahlan Iskan. Menurut tim penasehat, saksi mengatakan Dahlan Iskan tidak terlibat langsung proses jual beli aset yang dipermasalahkan jaksa. Dari Surabaya, Ketinesia dan Haryo Anggoro, MNC Media melaporkan. 5 saksi fakta dihadirkan jaksa penuntut umum. Bagaimana jalannya sidang? Berikut cuplikan sidang Dahlan Iskan di Pengadilan Tipikor Surabaya. Saudara Turkan APTNH dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tulungagung. Benar, saudara? Menjadi PNS sejak kapan? Saya menjadi PNS sejak tahun 1989. 1989. Iya, Pak. Untuk di Tulungagung sejak kapan? Saya berpindah-pindah, Pak, yang tahun 1989 sampai 1994. Saya di Tulungagung, 94 sampai 1998 saya tugas belajar di SDPN Yogyakarta. Terus setelah lulus kami ditugaskan di proyek adjudikasi di Mojokerto. Tahun 2001 saya di Gresik, kembali ke Tulungagung 1 tahun, kembali ditugaskan di Kabupaten Kediri. Terus kembali ke Tulungagung tahun 2006. 2006 ya? Iya. Baik. Di BPN Tulungagung, saudara posisinya di bagian apa, saksi? Saat ini mulai tahun 2013, saya selaku Kepala Subseksi Peralihan Hak, Pembebanan Hak, dan PPAT. Peralihan hak, pembebanan hak, dan PPAT. Baik. Terkait dengan BPN yang ada di Tulungagung, apakah di BPN Tulungagung masih menyimpan data terkait dengan tanah yang ada di Jalan Hasanuddin, Tulungagung, yang notabene pada tahun 2003 adalah milik PT Pancawira Usaha Jawa Timur, yang pada saat itu adalah pabrik keramik. Sesuai dengan data yang ada di sana, kami masih menyimpan datanya, Pak. Masih menyimpan data Iya. terkait dengan yang saya sampaikan pertanyaan saya di atas. Bagaimana
status tanah itu pada tahun 2003? Pada tahun 2003, mohon maaf saya harus buka kartu tanahnya karena saya pada tahun 2003. Pada tahun 2003 masih tercatat atas nama atas nama Perusahaan Daerah Sarana Bangunan Provinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Timur berkedudukan di Surabaya. Pada tahun 2003, Pak. PD Sarana Bangunan Iya, betul. Perusda Provinsi Jawa Timur. Betul. Apakah di situ tercantum juga merupakan PD ini melebur menjadi PT Pancawira Usaha Jawa Timur di dalam data? Tahun berapa, Pak? 2003. 2003. Sesuai dengan data yang dilampirkan pada tahun 2000 sesuai Perda nomor 5 tahun 1999, di sini ada 5 perusahaan daerah yang melebur menjadi PT Pancawira Usaha. Termasuk PT Sarana Bangunan ini? Iya, Pak. Ini melebur menjadi PT Pancawira Usaha Jawa Timur. Oke. Apakah dalam tahun 2003 tanah yang notabene sesuai dengan keterangan saudara itu menjadi milik PT PWU Jawa Timur itu dialihkan ke pihak lain di dalam data BPN Sesuai dengan tanah Tulungagung? sesuai dengan tanah nomor 578 HGB nomor 578 Kenayan pada tahun 2004 dialihkan kepada PT Sempulur Adi Mandiri berkedudukan di Kediri sesuai dengan akta jual beli yang dibuat oleh Sri Areni SH MM PPAT Wilayah Kabupaten Tulungagung tanggal 11 Agustus 2004 nomor akta jual beli 635 tahun 2004. Jadi pada 11 Agustus tahun 2004 sudah dialihkan ke PT Sempulur. Coba saya ingin mengetahui riwayat tanah itu berapa luasnya, terus status tanahnya itu bagaimana? Bahwa Perusahaan Daerah Sarana Bangunan Provinsi Jawa Timur diterbitkan pada tanggal HGB nomor 578 diterbitkan pada tanggal 14 Agustus 1992 berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional. Special Report mengawal sidang Dahlan Iskan masih akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Saya memang sedang diincar. Jangan bikin masyarakat apatis. Saya tidak kaget. Terima kasih masih bersama Special Report News TV. Pemirsa, sidang perkara pelepasan aset PT PWU memeriksa 5 saksi fakta dari JPU. Kuasa hukum Dahlan Iskan sempat memprotes keterangan salah satu saksi lantaran memberikan keterangan yang tidak diketahui. Saat sidang berlangsung, salah satu saksi dari kelurahan memberikan keterangan yang cukup mengherankan. Pasalnya, saat ditanya oleh jaksa penuntut umum terkait proses pelepasan aset PT PWU di Jalan Hasanuddin nomor 1, saksi menjelaskan bahwa harga tanah milik PT PWU itu tidak berdasarkan aturan NJOP, melainkan dari harga maklar tanah.
Selain itu, saat proses pelepasan tanah PT PWU ke PT Sempulur Adi Mandiri, saksi belum menjabat sebagai lurah setempat. Hal ini diprotes oleh kuasa hukum Dahlan Iskan. Menurut kuasa hukum, seharusnya saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum benar-benar saksi fakta. Ketika kita coba pertanyakan, ini yang instansi kantor pertanahan Tulungagung yang menyatakan tidak ada persetujuan dari DPR, saudara dapat bisa itu pendapat pribadi atau dasar dokumen. Jadi yang ngomong itu pendapat kan gitu, pendapat pribadi. Lah kalau pendapat pribadi kan bukan keterangan yang punya nilai pembuktian. Karena kita tanya tadi, saudara tahu tentang bunyi pasal 14, bunyi pasal ini dari mana? Ditunjukkan oleh jaksa kan gitu. Sementara itu, jaksa penuntut umum mengatakan bahwa keterangan saksi akan diselidiki. Misalnya, sidang hari ini masih akan berlanjut. Tapi fakta di lapangan dari keterangan saksi tadi, ternyata tanah yang ada di Kelurahan Kenayan, Jalan Hasanuddin nomor 1 Tulungagung, yang notabene tahun 2003 itu pabrik masih operasional, ada tanah, ada gedung, ada mesinnya. Itu dijual sekitar 4.700.000.000 sekian. Tapi NJOP dari keterangan dari BPN tadi dan dari Dispenda itu 10.900.000.000 sekian. Masih di bawah NJOP. Seperti diketahui, jaksa penuntut umum rencananya akan menghadirkan 40 saksi dalam perkara ini. Hingga sidang ke-10, sudah 27 saksi yang dihadirkan jaksa. Dari Surabaya, Ketinesia dan Haryo Hanggoro, MNC Media melaporkan. Pemirsa, penasehat hukum Dahlan Iskan sempat protes karena salah satu saksi memberikan keterangan yang tidak diketahui. Kita saksikan lagi cuplikan sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya. Berita acara rapat pemegang RUPS luar biasa dari PT Pancawira Usaha Jawa Timur tanggal 3 September 2003. Di sini dijelaskan pada halaman 2 angka 3 menyetujui melepaskan menjual aset PT Pancawira Usaha Jawa Timur berupa tanah dan bangunan di Jalan Hasanuddin nomor 1 Tulungagung yang selama ini dipakai oleh PT Keramik Tulungagung Wira Jawa Timur. Tanggal berapa RUPS LD-nya? RUPS-nya tanggal 3 September 2003. Diulang lagi tanggal berapa? Dibaca. Tanggal 3 September 2003, Pak. Tanggal 3 September 2003. Dan ini didaftarkan di notaris Wakil Hasim, notaris Surabaya, tanggal 21 November 2003. Itu dicatat di notaris. Jadi dasar penjualannya untuk Tulungagung itu RUPS tanggal 3 September 2003. Betul. Didaftarkan di notaris Wakil Hasim tanggal 21 November 2003. Itu dasarnya. Iya. Ada dasar yang lainnya? Ada, Pak. Silakan dibaca. Surat kuasa. Maksud kami masih ada akte-akte yang lain. Sebentar cukup, Pak. Karena dasarnya sudah ada RUPS dari PT untuk melepaskan asetnya kepada PT Sempulur. Saya sudah cukup itu. Gimana? Sudah, Pak. Ada di sana akte
nomor 203, 204. 203 nomor 17. Akta 202, 202. 203, 204. Akte ikatan jual beli tanggal 22 November 2003. Akta kuasa jual halaman 21. Siapa ini ada akta kuasa jualnya juga? Akte 202. Akta kuasa jual nomor 2. Ada akta kuasa jual nomor 2 tanggal 9 Juni 2004 di hadapan Wijayanto Setiawan, Notaris Surabaya. Di sini PT Pancawira Usaha dilakukan oleh Bapak Dahlan Iskan selaku Direktur Utama. Ini pertama memberi kuasa kepada Tuan Ukoyo Sarjono, Dirut PT Sempulur Adi Mandiri, dan kepada Tuan Sam Santoso, Direktur Seruan PT Sempulur Adi Mandiri. Ini dia menjalankan jabatan selaku PT Sempulur Adi Mandiri yang pada dasar dimuat dalam akta nomor 204 di hadapan Warsiki Purnomo Pati. Ini memberi kuasa kepada PT Sempulur Adi Mandiri ini selaku pihak pembeli. Akte coba dibacakan aja. Kuasa untuk menjual nomor 2 pada hari ini Rabu tanggal 9 Juni 2004 menghadap kepada saya Wijayanto Setiawan, Sarjana Hukum Magister Huma Neura. Pemirsa, bagaimana komentar Dahlan Iskan terkait penetapan dirinya sebagai tersangka kasus mobil listrik? Spesial Report kembali dengan laporannya sesaat lagi. Saya memang sedang diincar. Jangan bikin masyarakat apatis. Saya tidak kaget. Masih di Spesial Report Anyus TV, pemirsa, belum kelar perkara pelepasan aset PT PWU. Dahlan kembali dijerat dalam kasus mobil listrik. Kejaksaan Agung menempatkan mantan Menteri BUMN itu sebagai tersangka kasus mobil listrik yang diduga merugikan negara 28 miliar rupiah lebih. Kejaksaan Agung telah menetapkan Dahlan sebagai tersangka sejak 26 Januari lalu. Dahlan ditetapkan lewat penerbitan surat perintah penyidikan oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Usai sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya, Dahlan Iskan menanggapinya dengan tersenyum, mengatakan bahwa Jaksa Agung menginginkan penghargaan dari Muri karena telah 3 kali menetapkan seorang Dahlan sebagai tersangka. Dahlan mengatakan penetapan tersangka pada dirinya merupakan hal yang biasa. Selama dirinya menjabat sebagai Direktur PLN dan Menteri BUMN, tidak pernah menerima suap ataupun korupsi. Tersangka lagi soal mobil listrik, dan saya kira Yang Mulia Jaksa Agung mungkin pengen mendapat hadiah Muri, penghargaan Muri, karena bisa menjadikan seorang Dahlan Iskan, mantan Menteri BUMN dan tokoh pers Indonesia, menjadi tersangka 3 kali. Mungkin beliau pengen mendapatkan penghargaan dari Muri,
Karena tiga-tiganya itu tidak ada kaitan dengan suap, tidak ada kaitan dengan sogok menyogok, tidak ada kaitan dengan aliran dana, tidak ada kaitan dengan pemberian uang, tidak ada kaitan dengan mendapatkan atau mengambil uang. Jadi saya bersangka baik, mungkin beliau pengen mendapatkan penghargaan dari MURI. Kejaksaan Agung menilai Dahlan ikut bertanggung jawab atas pengadaan 6 mikrobus dan bus eksekutif listrik yang digunakan sebagai kendaraan resmi delegasi peserta KTT APEC di Bali pada Oktober 2013. Proyek senilai 32 miliar rupiah itu didanai BRI, perusahaan gas negara, dan Pertamina. Dahlan menunjuk Dasep Ahmadi, pemilik PT Sarimas Ahmadi Pratama, sebagai pembuat bis. Tapi berdasarkan hitungan BPKP, proyek itu membuat negara rugi 28,99 miliar karena bis-bis itu ternyata tidak bisa dipakai. Dasep telah dihukum 7 tahun penjara dalam kasus ini. Jaksa lalu mengajukan banding dan kasasi. Hasilnya Mahkamah Agung menyebutkan ada dugaan keterlibatan Dahlan dan Dasep dalam kasus korupsi tersebut. Dari Surabaya, Ketinisha dan Haryo Hanggoro, MNC Media melaporkan. Ya pemirsa, kita akan kembalikan cuplikan sidang Dahlan Iskan di Pengadilan Tipikor pagi tadi. Berikut cuplikannya. Atau kelasnya dari pengetahuan saudara seorang BPN. Juga di tengah kota, Pak. Di tengah kota? Iya. Jadi kelasnya kelas tinggi? Kelas tinggi. Tinggi. Tengah kota kelasnya kelas tinggi ya? Tapi di fakta ini dalam akte menurut keterangan saudara nilainya di bawah NJOP. Iya. Normanya kalau di dalam kota, saudara kan di DPR ya, norma yang saudara ketahui seorang DPR itu pada umumnya kalau tanah dijual itu Untuk menentukan suatu nilai harga di suatu tanah itu harus ada tim, Pak, aprisalnya, Pak. Kalau bukan gini, saya nggak bisa. bukan gini. Bukan soal, saya tidak ingin saudara menafsirkan, bukan bidang saudara. Hanya pengalaman saudara seorang BPN. Tuh, kalau tanah di dalam kota menurut saudara kelasnya kelas tinggi itu, pada umumnya dalam penjualan norma masyarakat di Tulungagung itu biasanya di bawah NJOP atau sama NJOP atau di atas NJOP. Sesuai dengan kesepakatan penjual dan pembeli, Pak. Normanya, Kalau secara normal, sepengetahuan saudara, pengalaman saudara, biasanya lebih tinggi dari NJOP. lebih tinggi dari NJOP biasanya. Tapi masalah kesepakatan Ya harga, itu semua sudah tahu ya. Iya. Saya hanya ingin tahu saudara kan orang BPN kan gitu. Saya tidak ingin karena bukan ahli saudara bukan nafsir harga kan. Hanya norma yang ada di masyarakat. Ya. Izin yang mulia, jadi pertanyaannya yang ini beliau kan bukan makalah, jadi kalau ditanya soal harga kan Ya. jadi yang pertanyaan yang lain aja. Ya. Jadi bukan ini sudah jelas ini pegawai BPN bukan makelar. Jadi jelas sekali. pertanyaannya gitu loh. Loh, ini kewenangan kami bertanya. Kalau mereka bisa menjawab silakan, kalau tidak silakan. Jadi mohon maaf, kita saling menghargai ya. Mohon izin yang mulia. Ya. Ya, dilanjut. Ya, siap. Baik, mohon izin yang mulia bisa kita langsung nanti satu-satu dari tim CDU saling bertanya. Nah, dari Dispenda Pak Sugiono. Saudara bekerja di Dispenda sejak kapan Pak Sugiono? Di Dispenda tahun 93 sampai sekarang. 93 sampai sekarang. Ya, 93 akhir sampai sekarang. Jabatan saudara Pak? Sekarang sekretaris daerah. Saya kan pendapatan daerah. Kalau dulu sekretaris dinas pendapatan daerah. Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah. Tugasnya apa Pak Sugiono? Tugasnya untuk sekretaris yaitu terkait dengan surat menyurat, pembinaan pegawai, dan mengurus rumah tangga kedinasan dan keprotokolan dinas.
kasusnya. Mengurus Protokoler dinas, protokoler dinas, surat menyurat, dan pembinaan pegawai. Ya. Baik, terkait dengan SPPT ada hubungannya ini di Ispenda ini? Sejak tahun 2014 dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 dan ditindaklanjuti dengan Perda Nomor 16 Tahun 2010, sejak 1 Januari tahun 2014 kewenangan pemungutan PBB menjadi kewenangan kabupaten kota, khususnya Kabupaten Tulungagung. Sejak 2014. Sebelumnya kewenangan seperti mana? Kewenangan merupakan pajak pusat dan kewenangan menjadi kewenangan di Ditjen Pajak, yang mana pelaksanaan di tingkat kabupaten adalah di KPP Pratama. Di KPP Pratama, kantor pajak Pratama. Mana Tulungagung atau Kediri kalau di wilayah Tulungagung itu? Tulungagung. Nah, baik. Terkait dengan masalah SPPT, ya, apa yang akhirnya menjadi kewenangan Dispenda dulu dari KPP Pratama? Terkait dengan SPPT sejak tanggal 6 Januari tahun 2014 kami menerima database yang ada dalam Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak. Data-data itu diserahkan ke Kabupaten Tulungagung. Yang diserahkan bentuknya apa? Bentuknya aplikasi dan database, Pak. Aplikasi dan database? Iya. Aplikasinya berupa apa? Aplikasi Sysmio untuk membaca database tersebut. Aplikasi Sysmio? Iya. Apa pengertian Sysmio ini? Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak. Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak. Sysmio yang diserahkan ke Dispenda Tulungagung itu bentuknya, dokumennya berupa apa? Bentuknya file, Pak. Jadi kami dikasih keping CD yang kami install pada server kami. Keping CD yang diinstal server kami. Ya. Itu sifatnya dokumen itu abadi, bisa dirubah-rubah atau memang harus seperti itu sistemnya? Kalau yang data lama itu tetap, ketika ada perubahan di tahun pajak berikutnya baru bisa dirubah. Jadi datanya data tetap. Datanya data tetap yang sudah tidak bisa dirubah lagi. Untuk data yang lama tidak. Data yang lama mulai tahun berapa yang diserahkan itu? Di kami yaitu sejak 2002 sampai 2013. 2002 sampai 2013. Ya. Baik. Saya ingin bertanya terkait dengan nilai objek pajak yang notabene dulu tanah itu milik PT Pancawira Usaha Jawa Timur yang ada di Jalan Hasanuddin nomor 1 Tulungagung. Ya. Yang notabene itu adalah sebagai pabrik keramik. Sidang Dahlan Iskan sudah berlangsung 10 kali. Belasan saksi sudah dihadirkan jaksa penuntut. Special Report segera kembali dengan laporan selengkapnya sesaat lagi. Saya memang sedang diincar. Jangan bikin masyarakat apatis. Saya tidak kaget. Terima kasih masih di Special Report. Pemirsa, sebelumnya kita akan putar lagi review sidang Dahlan Iskan sebelumnya. Nah, sidang ke-9 kasus dugaan korupsi penjualan aset PT Pancawira Usaha menghadirkan 6 saksi fakta. Saksi diantaranya dari bank, karyawan PT PWU, serta pejabat Kelurahan Balowerti Kediri. Keterangan mereka untuk mengorek proses jual beli aset PT PWU di Kediri. 6 saksi fakta yang dihadirkan jaksa penuntut umum adalah Mas Septi Prahestin dan Bambang Eko, yang keduanya dari pihak bank, lalu Jamil dan Sutopo merupakan mantan karyawan pabrik keramik PT PWU, serta Najib K7 dan Sofian Lesmanto, perangkat Kelurahan Balowerti, Kota Kediri.
Dalam keterangannya, saksi dari pihak Maybank menjelaskan bahwa tahun 2004 lalu, PT Sempulur Adi Mandiri mengajukan pinjaman senilai 12,5 miliar rupiah untuk pembangunan ruko di Kediri. Suasana sidang sempat memanas ketika kuasa hukum menanyakan keterangan saksi Bambang Eko terkait syarat pengajuan pinjaman oleh PT Sempulur. Saksi mengakui bahwa surat hak guna bangunan atau SHGB yang diberikan oleh PT Sempulur saat itu sudah tidak aktif ketika mengajukan pinjaman sebagai syarat agunan kredit. Sementara keterangan saksi dari mantan karyawan PT PWU menyatakan bahwa tahun 2004 adanya PHK yang diperintahkan oleh Wisnu Wardana selaku Kepala Biro Aset PT PWU. PT PWU kemudian memberikan pesangon total 2,5 miliar rupiah bagi 163 karyawan. Dari Surabaya, Ketinesia, MNC Media melaporkan. Pemirsa, berikut cuplikan sidang Dahlan Iskan di Pengadilan Tipikor Surabaya pagi tadi. Cukup ya. Ya, silakan dari penasihat hukum. Ya. Terima kasih Yang Mulia. Saya tanya kepada saudara saksi Turkan. Saudara saksi Turkan, pada tahun 2003 saudara menjabat sebagai apa, Pak? 2003 pada saat itu saya belum menjabat, Pak. Saya masih staf. Staf di mana, Pak? Di kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung. Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung. staf di bagian apa? Staf di bagian pengukuran. Pengukuran. Iya. Bapak tahu tentang ini semua. Pada saat itu Bapak yang Pada menangani? saat itu saya Bukan, tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Iya, Tidak tahu ya? tidak tahu. Baik. Terus kemudian terkait dengan poin yang ditanyakan oleh saudara jaksa di dalam BAP nomor 8 dan tentang syarat-syarat, ya, Iya, Pak. peralihan balik nama dari PWU menjadi atas nama PT Sempulur itu dari ayat 1 sampai 24, Anda membenarkan? Iya, Pak. Oke. Sesuai dengan data yang ada. Terkait dengan masalah terbitnya peralihan nama dari PT Sempulur kepada PT PWU kepada PT Sempulur Adi Mandiri, ya, berarti memenuhi syarat kan gitu. Pertanyaan saya terkait dengan salah satu syarat yang saudara sebutkan. Ini karena saudara menjelaskan atas dasar dokumen, ya. Iya, Pak. Bukan atas dasar saudara tahu dan menangani Iya. proses ini kan begitu. Iya, berdasarkan dokumen yang ada. Dokumen yang ada. Baik, dari dokumen yang ada terkait dengan surat Kepala Kanwil Provinsi Jatim, ya, ini saudara sebut sebagai syarat yang nomor 2. Ya. Saudara bisa jelaskan tentang masalah persetujuan tentang izin peralihan itu? Betul, Pak. Pada pokoknya isinya tentang apa? Iya. Isinya di sini mengenai izin, sebenarnya PT PWU sudah mengajukan izin kepada DPRD, sedangkan DPRD pada saat ini menyampaikan surat yang intinya, mohon maaf, apakah saya bisa bacakan sedikit kok Pak Cumaan. Ini mendasari pada surat gubernur dan DPRD sekali ini. Sebelum surat DPRD, pada pokoknya isi surat Kanwil itu bunyinya tentang apa, Pak? Guna memenuhi syarat surat ketua DPRD dan surat gubernur tanggal dan nomor bla 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 nanti yang saya jelaskan, maka kepada PT Pancawira Usaha Jawa Timur disarankan melaporkan pengalihan atau pelepasan aset tersebut kepada DPRD Provinsi Jawa Timur dan Gubernur Jawa Timur selaku komisaris perseroan. Terus? Yang berikutnya, bahwa jual beli sebagaimana dimaksud butir 4 telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham sebagaimana akta keputusan rapat pemegang saham luar biasa PT Pancawira Usaha tanggal 21 November 2003 nomor 3 yang dibuat di hadapan
Wahid Hasim, Notaris Surabaya, sehingga demikian akte jual beli nomor tanggal 11 Agustus 2004 dan tanggal 11 Agustus 2004 nomor 635/2004 yang dibuat oleh Sri Areni SH MM PPAT Kabupaten Tulungagung dapat dipergunakan sebagai dasar balik nama HGB 578 Kelurahan Kenayan menjadi atas nama PT Sempulur Adi Mandiri di Kediri. Oke, artinya ada 3 poin itu. Iya. Tentang adanya persetujuan RUPS. Persetujuan, iya. Ya. Jadi RUPS itu tadi di hadapan majelis juga ditanyakan terkait dengan adanya pelaksanaan atau penjabaran dari RUPS tanggal 23 Mei 2002 dan tanggal Mei 2001. Ada dua RUPS ya. Itu tidak dilampirkan. Saya perlu aja. Di dalam dokumen yang ada tidak ada dalam lampiran. Yang 2001 ada Pak tadi yang tadi. Ada. Ada Nomornya bukan itu. Yang nomor itu enggak Pak, tidak ada. Tanggalnya tanggal berapa? RUPS yang 2001 itu. Oktober 2001. 27 Oktober 2001, nomornya 42 yang dilampirkan Pak. Yang terkait dengan masalah tadi persetujuan RUPS 21 November 2003 ya, akta pernyataan keputusan RUPS nomor 38 dibuat di hadapan Notaris Wahid Hasim. Iya Pak. Itu di hadapan majelis tadi kan saudara tunjukkan. Betul. Terus kemudian di situ ditanyakan oleh rekan kami tentang adanya frasa pelaksanaan _ penjabaran hasil keputusan RUPS PT Pancawira Usaha Jawa Timur tanggal 23 Mei 2002 dan tanggal 2 Mei 2003 itu tidak ada di dalam dokumen. Tetapi ada dibunyikan di dalam akta itu, saudara ikut membaca ya? Iya. Tadi berdasarkan dokumen. Baik. Kemudian saksi terhadap dokumen buku daftar tanah itu kan ada pencatatan gitu ya, mengenai pendaftaran, peralihan hak, pembebanan dan pencatatan lainnya. Saudara bisa atas dokumen itu bisa bacakan enggak? Coba. Dari halaman berapa yang saudara ada di situ? Jangan kemana-mana, usai jeda Special Report mengawal sidang Dahlan Iskan akan kembali lagi sesaat lagi. Saya memang sedang diincar. Jangan bikin masyarakat apatis. Saya tidak kaget. Pemirsa, sebelumnya kita akan tayangkan lagi laporan sidang Dahlan Iskan pada Selasa lalu. Penasehat hukum Dahlan Iskan menilai keterangan saksi tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selain itu, dakwaan jika penjualan aset di bawah nilai pasar seperti dituduhan jaksa juga tidak terbukti. Upaya mengungkap dugaan kasus korupsi penjualan aset PT PWU berlangsung dalam sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya. 6 saksi dihadirkan dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Tahsin. Sidang yang berlangsung sekitar 3 jam ini sempat memanas karena keterangan saksi banyak yang berbeda dengan berita acara pemeriksaan atau BAP saat diperiksa di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Itu kan masih bisa dijual kok. Udah kalau Bapak. Iya. Kualitas itu harganya 30.000, kualitas 2 25.000, kualitas 3. Benar. Tidak sedikit keterangan saksi yang menyatakan tidak tahu saat dikonfirmasi oleh tim penasehat hukum terdakwa Dahlan Iskan. Bahkan sejumlah saksi justru berusaha menjelaskan daripada menjawab pertanyaan yang dilontarkan penasehat hukum sehingga membuat ketua tim majelis hakim terpaksa harus mengingatkan saksi. Penasehat hukum Dahlan Iskan menilai dakwaan jaksa terkait penjualan aset di bawah harga pasaran tidak terbukti.
Meski demikian, jaksa penuntut tetap menilai penjualan aset PT PWU oleh direksi tidak sesuai prosedur. Sesuai dakwaan kami, itu runutannya adalah bahwa pihak direksi direktur utama mengeluarkan suatu keputusan tentang pengeluaran aset, ya kan? Dia mengeluarkan aset dan dia mengeluarkan standar operasi prosedurnya, cara penjualan aset tersebut, yaitu ada secara penjualan langsung, ada secara pelelangan, ya kan? Dia pakailah jalur pelelangan. Namun berdasarkan data yang kami dapat di dalam dokumen yang kami dapat, yang telah kami sita, di sana ternyata itu sudah dilakukan penjualan terlebih dahulu, baru dilakukan pelelangan. Sehingga ya jelaslah pelelangan ini pun juga sudah amburadul. Kita lihat di dalam keterangannya appraisal menyebutkan tanggal ini, keterangannya Pak Wisnu menyebutkan tanggal ini, tidak balance semua. Karena mungkin dilakukan dulu baru dibuat administrasi sehingga amburadul semua gitu loh. Sehingga dari itu inti yang kami dapat yaitu bahwa proses ini tidak sesuai prosedur itu dulu, perbuatan pidananya, ya kan? Kita pertanyakan dan terbukti dalam persidangan bahwa ya hanya atas katanya tidak ada dokumen yang dijadikan sebagai rujukan. Nah, ini yang jelas bahwa keinginan untuk mengkonstruksi seolah-olah objek yang dijual itu jauh di bawah harga sebagaimana mau dikonstruksi oleh JPO, ya dalam persidangan hari ini tidak terbukti. Rencananya, sidang akan dilanjutkan Jumat mendatang, masih dengan agenda pembuktian, mendengarkan keterangan saksi yang diajukan jaksa penuntut. Dari Sidoarjo, Pramono Putra, MNC Media, melaporkan. Pemirsa, kita akan saksikan kembali cuplikan sidang Dahlan Iskan di Pengadilan Tipikor, Surabaya. Seharusnya kalau menurut saudara, ini saya hubungkan dengan keterangan saudara di pasal merujuk pasal 14 angka 12 ya. Ternyata di atas tidak ada persetujuan dari DPRD ya. Terus kemudian pada jawaban angka 13 itu milik pemerintah daerah. Ya. Kemudian saya hubungkan lagi dengan jawaban saudara pada angka 9, siapa pemilik dari tanah itu berdasarkan perda adalah PT PWU Jatim. Ya. Ini saudara ada ketidaksinkronan keterangan gimana? Saya hanya melaksanakan apa ada yang ada di dalam berkah ini saya bacakan. Saudara bacakan atau tentang perda ini saudara ditunjukkan oleh penyidik tentang perda PWU ini? Dilampirkan Pak dalam daftarannya. Dilampirkan dalam pendaftarkan. Terus tentang masalah yang ketika saudara berdasarkan 14 ini saudara tahu sendiri atau apa? Tentang pasal-pasalnya? Pasal-pasalnya saudara sumpah loh ya? Iya. Ya gimana? Pasal berapa Pak? Gantian. Bukan. Ketika saudara ditanyakan dalam penyidikan di BAP menyebutkan tentang pasal 13 ayat 1 ya. Terus kemudian tentang pasal 14. Ini pendapat saudara atau apa? Di dalam pasal izin pengalian aset harus persetujuan DPRD kemarin saya memang ditunjukkan oleh jaksa. Ngomong gitu loh. Jaksa ini gimana terhadap pasal ini? Ditunjukkan apa? Ditunjukkan mengenai izinnya mana. Terus saya jawab bahwa di sini karena di sini ada surat dari DPRD. Ya, karena di sini juga ada dari DPRD menyatakan bahwa sehubungan dengan adanya surat dari PT Pancawira Usaha tanggal 6 2012 nomor 38 PWU _2/Romawi 3 2005 perihal tersebut dalam pokok surat bersama ini diberitahukan bahwa sesuai dengan hasil rapat dengar pendapat Komisi C
masalah keuangan DPRD Provinsi Jawa Timur dengan PT PWU Jawa Timur telah diputuskan bahwa seharusnya pelepasan aset PT Pancawira Usaha Jawa Timur diproses dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas. Selanjutnya, dalam rangka pelaksanaan fungsi kontrol DPRD, setiap pelepasan aset hendaknya diinformasikan atau dikonsultasikan terlebih dahulu dengan DPRD Provinsi Jawa Timur. Diinformasikan dan dikonsultasikan. Iya. Baik, itu sesuai dengan apa yang saudara sampaikan dalam jawaban pada angka 22. Iya. Adanya surat itu. Saudara ngomong tadi perda itu ada dalam lampiran. Ada. Saya baca di sini dari angka 1 sampai 24 tidak ada perda. Ada, Pak. Nomor 6, Pak. Ya, oke. Ada. Baik. Terus terkait dengan surat izin dari gubernur angka 23. Iya, Pak. Jadi kalau saudara kembali lagi sebelum saya tanya kepada yang nomor 23. Ini tentang apa atas dasar dokumen, ya. Menurut saudara, ini sudah memenuhi syarat, sehingga beralih, kan begitu? Iya. Ya. Kemudian surat dari petunjuk dari Kanwil Provinsi BPN Provinsi Jatim pun juga menunjuk pada surat DPR dan adanya surat gubernur. Terus kemudian disetujuilah tentang masalah peralihan. Tadi dibunyikan atas dasar surat DPR tadi membunyikan apa, Pak? Rules kan? Masalah Pak, ini masalah izin berpedoman pada Undang-Undang 195 tentang PT. Baik, saya nggak tanya karena Bapak bukan ahli gitu ya. Kalau saya tanya organ PT, pengambil keputusan tertinggi di organ PT juga nggak mau. Baik, tapi di situ berpedoman kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas ya. Baik. Terus kembali kepada pertanyaan masalah kalau pertanyaan 12 ini menyangkut yang pasal 14, ini pendapat saudara atau apa? Yang mana, Pak? Pasal 14, tadi kan katanya saudara ditunjukkan oleh saudara jaksa penyidik pada saat di BAP. Terus kemudian saudara menjawab ya, berdasarkan dokumen dalam pendaftaran balik nama, di atas ternyata tidak ada persetujuan dari DPRD. Ini Pak, saya pada saat itu menjawab harus ada persetujuan. Itu menurut saya adalah harta-harta aset daerah atau aset negara yang secara murni dikuasai langsung. Saudara saat itu tadi awal saya tanya saudara pihak yang memproses ini atau tidak? Tidak, Pak. Saudara menjabat apa tidak? Tidak. Saudara bisa memberikan keterangan ini atas dasar apa? Nah, karena dibunyi pasal seperti itu, Pak. Saya harus jawab apa? Ya, sudah kalau dibunyi pasal Anda tafsir pendapat. Maka saya tanya ini pendapat saudara atau apa? Itu pendapat saya sendiri, Pak. Nah, itu gitu loh. Berdasarkan Kalau berdasarkan dokumen saya sudah tanya kepada saudara. Dokumen nomor 22 ada enggak? Ada surat DPRD. Surat gubernur ada enggak? Ada. Sekarang saya tanya pasal 14 ini. Saudara pada saat penyidikan ditanya oleh jaksa penyidik, ditunjukkan pasal itu. Terus kemudian saudara berpendapat kan begitu? Ya sudah. karena pasalnya dibunyi seperti itu, Pak. Ya itu pendapat. Saya tanya lagi, pendapat apa? Saudara yang memeriksa. Yang menunjukkan pasal siapa? Berapa majelis ini saksi? Benar, ini mohon mohon intonasinya, ini kan saksi, tidak tanyakan kan tidak begitu intonasinya. Ya. Jadi saudara harus, saya makanya dari awal saya ingatkan saudara disumpah, ya. Saudara pada saat itu nggak ikut memproses, ditunjukkan pasal 14.
Silakan dilanjut dulu. Cuplikan jalannya sidang Dahlan Iskan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Bersama kerabat kerja yang bertugas, saya Aprilia Putri berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa dalam Special Report berikutnya.